Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Sebelum ke Bang Rifki dan juga Gus Jazilul, saya ke Mas Adi. Singkat saja Mas Adi, tapi mungkin ini bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa bahwa relevankah atau masih kontekstualkah bahwa yang namanya partai nasionalis itu selalu butuh partai-partai berbasis agama untuk bisa saling melengkapi ceruk pemilihnya, sehingga kemudian dalam konteks PDIP banyak sekali yang menyebut wah PDIP ini pasti butuh PKB, pasti butuh P3 atau partai lain yang punya ceruk berbeda dari basis pemilihnya. Demikiankah Mas Adi? Saya kira argumennya dua hal. Ah. Kalau kita bicara tentang fatsun politik kita secara umum, irisan Islam dan non-Islam itu tetap menjadi penting. Ini bukan hanya soal kalah dan menang, Christian, tapi untuk menjaga keseimbangan secara politik, saling melengkapi, mutual interesting dan mutual understanding. Itu penting, ya, karena keseimbangan politik itu kan bagian dari akomodasi supaya kelompok-kelompok Islam dan nasionalis itu bisa setarikan napas dalam membangun bangsa. Tapi yang kedua, kalau bicara tentang politik elektoral, kalau kita bicara kasus per kasus, saya kira agak kurang relevan misalnya. Ketika SBY 2009, kan dianggap tidak terlalu penting siapa sosok capres, apakah dia kalangan Islam ataupun nasionalis, apakah partai politiknya yang dibutuhkan itu kalangan Islam. Rasa-rasanya SBY saat itu yang berpasangan dengan Budiono, yang satu kampung sama-sama nasionalis juga menang secara signifikan. Karena posisinya cukup penting, ya, elektabilitasnya cukup tinggi. Dan pada saat yang bersamaan, dukungan partai politik Islam saat itu tidak terlampau dibutuhkan, terutama untuk mengcover dari sisi pemilih Islamnya. Karena approval rating, tingkat kepuasan publik terhadap SBY saya kira cukup menjulang. Itu adalah fakta politik yang memang tidak bisa dibantah. Tapi kalau kita melihat dalam potret 2019, suka tidak suka, potret partai Islam menjadi penting. Adanya PKB, adanya P3, dan partai-partai yang inklusif yang berbasiskan Islam yang jadi penting, terutama yang dimainkan oleh teman-teman PDI dan Jokowi 2019 yang lalu. Pertama misalnya karena persoalan yang cukup serius, isu yang berbasiskan agama cukup jadi signifikan, jadi posisi PKB saat itu menjadi satu variabel yang tidak bisa disepelekan. Termasuk pemilihan Kiai Maruf Amin ini kan sebenarnya untuk mengcover dari sisi kelemahan di mana Jokowi saat itu, di mana PDIP saat itu dinilai sebagai partai dan calon yang dianggap berjarak dengan umat Islam. Makanya kalau kita melihat 2024 sangat tergantung bagaimana konfigurasi politik. Kalau isu-isu Islamisme itu tidak terlampau kuat, ya saya kira partai Islam tidak terlampau penting dalam konteks itu. Termasuk kalau kandidat capres yang diusung oleh PDIP adalah orang yang punya nama besar, elektabilitasnya tinggi, di atas 60%, kok rasa-rasanya juga tidak terlampau penting apakah sosok pendampingnya Islam ataupun Baik. tidak. Tapi kalau melihat ini, saya kira siapapun jagoan yang diusung oleh PDIP relatifly masih kompetitif dengan nama-nama yang lain, bukan Oke. hanya dengan Prabowo, bukan hanya dengan Anies. Belakangan Gus Ami, Caimin ini sudah masuk dalam 5 besar radar Wah. survei kan. Ini berita bagus buat Gus Jazilul kan. Siap. Bagaimana untuk terus melakukan resultante Nah, politiknya itu. Saya kira di situ poin saya, oke. Christian. Nah, ini nih yang mau saya tadi Mas Adi sudah menyebutkan nih, sudah mulai bergeser ya, Gus Imin juga mulai masuk ke yang sebelumnya di 10 besar, mundur menjadi 5 nih, mulai naik maksudnya menjadi 5. Apakah ini membuat posisi tawar PKB menjadi semakin baik, Gus Jazilul, sehingga kemudian nih mungkin nanti saya tanya ke Bang Rifki, mungkin bisa menjadi list awal-awal yang perlu untuk dibangun komunikasi politik bersama PDIP. Begitukah Gus Jazilul? Ya, jadi kalau Bang Adi tadi, Dr. Adi Prayitno menyampaikan elektoral Caimin terus naik, ya alhamdulillah. Namun seperti disampaikan oleh beliau tadi, kalau dihitung dari sisi keseimbangan politik, koalisi KKIR ini sudah cukup mewakili warna nasionalisme dan Islamis. Jadi dan dari sisi presiden threshold sudah cukup. Nah, oleh sebab itu, namun di dalam kontrak kerjasama ini kita tetap membuka bergabungnya partai yang lain. Jadi Gerindra dengan PKB dari sisi keseimbangan nasionalis dan religius, Islam dan nasionalis itu sudah cukup. Sehingga sudah ideal sebenarnya KKIR ini. Namun yang namanya politik itu dinamis, tetap seperti diktum kelima ini, KKIR akan membuka diri untuk bergabungnya partai yang lain.
Nah, saat ini yang sudah fix seperti disampaikan oleh Gus Muhaimin, Partai Golkar sudah bergabung di dalam KKIR. Oh, sudah Nah, fix ya KKIR. Berarti ya, saya membaca pernyataan Gus Muhaimin begitu bahwa Partai Golkar bergabung dalam KKIR. Tentu menunggu PAN, P3 apakah juga ikut bergabung. Nah, yang jelas apa yang menjadi keinginan kerjasama politik itu setahap demi setahap sudah mulai kelihatan bahwa KKIR ini memiliki peluang untuk menjadi koalisi atau kerjasama yang menguat dan akan memenangkan pemilu di 2024. oke. Nah, berarti Apalagi misalkan PDIP ikut bergabung di situ, wah luar biasa, pasti akan lebih besar lagi. Kami tidak mempersyaratkan apapun, misalkan harus menguasai atau apa, namun kerjasama politik ini harus berbasis pada mengutamakan kepentingan rakyat, ya. mengutamakan kepentingan orang banyak, sekaligus juga bagi partai-partai politik yang bergabung itu juga saling sukarela dan kemudian dapat mengeluarkan semua ekspresi politiknya di situ. Nah, oke. Ini wah, ini kalau sudah ada Partai Golkar, Partai Gerindra, kemudian ada PKB, berarti kalau memang PDIP gabung, wah, ya nomor urut 1, 2, 3 sudah ada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya nih ya, seperti namanya jadi Raya. Besar sekali. Tadi pertanyaan saya tadi Bang Rifki, jadi apakah kemudian memang ada strategi dari PDIP untuk mendahulukan atau memprioritaskan berkomunikasi politik dengan partai-partai yang basis pemilihnya berbeda dengan PDIP, itu juga menjadi bagian dari strategi elektoral atau bagaimana? Ya, satu, kita ini kan berada dalam satu sistem presidensial. Pemilihan presiden kita adalah pemilihan presiden dalam konteks sistem presidensial. Dalam konteks sistem presidensial, di mana kita memberikan syarat presidensial threshold, kita memaklumi kalau kemudian harus dibangun kerjasama di antara partai politik, setidak-tidaknya untuk memenuhi syarat presidensial threshold. Tapi di atas itu semua, bagi PDI Perjuangan, siapa sosok calon presiden dan calon wakil presiden itu di atas segala-galanya dalam konteks pemilu presiden dalam sistem presidensial. Kita tahu tahun 2014 Pak Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan bekerja sama dengan beberapa partai politik, dari sisi persentase sebetulnya tidak mendominasi parlemen. Dan karena itu kemudian antara kehendak rakyat dalam tanda kutip melawan kehendak sebagian besar partai politik itu kan tidak berkesesuaian 2014. Kita butuh waktu 1 tahun lebih pada saat itu untuk melakukan konsolidasi politik. Bagi PDI Perjuangan tentu itu adalah hikmah dan pelajaran yang berharga untuk kemudian tidak boleh lagi terjadi pada tahun 2024. Karena itu pernyataan-pernyataan yang kami berikan selalu pernyataan-pernyataan yang membuka diri untuk gotong royong atau kerjasama di antara partai-partai politik. Hanya saja bagi PDI Perjuangan caranya mungkin agak berbeda. Ada yang memilih tarawihnya itu di musola dan masjid, ada yang memilih tarawihnya di rumah, tapi sama-sama berjamaah gitu. Nah, yang itulah yang kami akan sampaikan kira-kira nanti setelah Idul Fitri, kami mencoba untuk membangun silaturahmi yang lebih terbuka, yang lebih yang lebih agresif lah kalau kira-kira kalau publik gitu, agar ekspektasi-ekspektasi publik yang selama ini berkembang pada satu pihak bisa terwadahi, dan pada pihak yang lain tentu kita juga sudah akan bicara kira-kira sosok calon presiden dan wakil presiden. Karena di atas itu saya kira memang kontestasi Pilpres adalah kontestasi yang bobot personalnya itu sangat tinggi. Kita semua tentu membangun kerjasama politik ini kan dalam rangka memenangkan Pilpres. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagi PDI Perjuangan, nasionalisme dan religius, nasionalisme dan Islam itu sesuatu yang saat ini semakin mencair.
Saya sendiri ini kalau dilihat latar belakangnya kelompok Islam ini, Gus Jazilul, kayak Gus Jazilul anak pesantren yang kemudian ada di PDI Perjuangan. Saya kira juga begitu, sebagian kawan-kawan nasionalis sekarang juga ada di partai-partai yang relatif karakteristik keagamaan atau religiusitasnya juga cukup kental. Sehingga bagi kami itu kita sadari bahwa memang basis massa kita memiliki diferensiasi masing-masing, tapi pada pihak yang lain saya kira itu tidak perlu terlalu kita peruncing lah, karena memang bangsa ini saya kira adalah bangsa yang membutuhkan kerjasama dalam semua, termasuk kerjasama dari berbagai macam golongan. Dan semakin kesini semakin melihat bahwa partai-partai politik itu menjadi wadah bagi bersemainya berbagai macam aliran yang ada di Indonesia ini. Nah, kira itu, Pres. Ya, nih, ini Bang Rifki memang pandai sekali untuk bisa tidak menjawab pertanyaan saya nih Bang Rifki. Jadi saya ke Mas Adi aja deh ya. Mas Adi, jadi tadi seperti Gus Jazilul katakan bahwa ya ini masih klaim dari Gus Imin ya, bahwa Golkar gabung ke KKIR. Berarti kan isinya KKIR sekarang ada Gerindra, PKB dan juga Golkar. Sisa di KIB ini ada P3 dan juga PAN. Apakah mungkin kemudian misalnya PAN dan P3 ini ke PDIP dengan misalnya menjadi atau mendapat jatah sebagai cawapres, PDIP mendapat jatah sebagai capres. Ini mungkin dari hitung-hitungan panggung belakang dan panggung depan menurut Anda, Mas Adi? Mas Adi mungkin bisa dibantu untuk unmute, Mas Adi, nggak terdengar suara Anda. Ya, persoalan kandidasi tentang capres dan cawapres itu tentu domain elit dan ketua umum partai ya. Bukan domain publik, bukan domain tukang survei, bukan domain pengamat. Kan itu yang selalu disampaikan oleh para elit itu ya. Tapi secara umum kalau kita melihat anatomi kekuatan politik secara umum, misalnya satu, PDIP itu tuh pastinya membutuhkan kelompok-kelompok politik, partai politik, tokoh-tokoh politik yang bisa melengkapi PDIP yang selama ini memang dipersepsikan sebagai kelompok politik nasionalis. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, karena gerakan politik di 2024 ternyata isu keagamaan juga menjadi kuat, butuh figur-figur yang relatif menjadi replika bagian dari politik kepentingan Islam ya. Minimal dianggap sebagai representasi dari kepentingan politik Islam. Itu penting terutama untuk mengcover dari sisi-sisi di mana capres ataupun dari PDIP nantinya dihantam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik identitas yang berbasiskan Islam. Dua variabel inilah yang kemudian bisa menjelaskan bahwa misalnya P3 ataupun PAN sangat mungkin bisa menjadi bagian dari PDIP. Tapi harus dikatakan P3 dan PAN ini kan relatif dianggap tidak terlampau mainstream saat ini. Dianggap bukan bagian dari sesuatu yang prinsip, misalnya jika dibandingkan suara politiknya PKB, PKB itu judulnya adalah replika politik dari NU, yang selama ini memang kita tahu adalah ormas terbesar di negara ini yang sikap politiknya lalu menang itu. Makanya PKB tidak bisa ini ditinggalkan bagi PDIP. Kalau mau maju di 2024, sekuat apapun komitmennya dengan Prabowo, dengan Golkar misalnya, dengan koalisi yang sudah ada, yang diklaim oleh Gus Jazilul, maka PKB ini barang bagus, terutama untuk mengcover dari segi kelompok-kelompok Islam moderat dan basis-basis yang ada di Jawa Timur, Christian. Ini kalimat Mas Adi sebagai rekomendasi ke PDIP untuk coba merayu PKB aja yang ke PDIP gitu ya, keluar dari KKIR atau gimana nih? Kalau PKB sederhana, siapapun partai politik yang tertarik dengan PKB untuk berkoalisi wajib hukumnya menyertakan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Sudah titik itu saja, Christian. Sampai hari ini. Tapi kita tidak tahu apakah ada footnote kedua nantinya yang akan diberikan oleh Gus Jazilul nih. Nggak apa-apalah Gus Ami misalnya karena kalkulasi politik, kepentingan politik, karena sudah bicara dari hati ke hati antar elit, ada presiden, antara ketum-ketum partai pendukungnya Jokowi, mungkin ada sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Tapi sampai hari ini, Christian, bukan hanya keputusan PKB, tapi hasil istimewa ulama juga memandatkan kepada Caimin wajib hukumnya untuk maju sebagai capres atau sebagai cawapres. Jadi polnya masih tinggi Gus Jazilul. Mungkin karena lebaran masih jauh. Wah, tapi nggak tahu kalau sudah. Tapi mungkin nggak tahu kalau sudah. Apalagi PDIP ngomong, kan Hasto ngomong kalau PDIP sudah memutuskan sikap politik, capresnya sudah diusung,
rasa-rasanya konfigurasi politik akan berubah secara total. Nah, itu kan apa namanya kartu pusakanya satu persatu dicicil nih oleh PDIP ya. Seperti yang Bang Rifki, ya tarawehnya kan nggak harus di lapangan, di rumah juga bisa, tapi tetap kolektif dan kolegial. Dicicil sama PDIP nih. Ingat loh, kalau PDIP sudah ada jagoan, mulai bergerak, mulai berkomunikasi, bukan tidak mungkin. Yang lain itu iman politiknya sudah mulai meleleh, Christian. Jadi ini Bang Rifki, jadi tingkat kepercayaan diri PDIP sangat tinggi karena punya satu ya perolehan suara nomor satu dibanding dengan partai-partai lain. Kemudian ada banyak yang juga yang menyebut bahwa strategi last minute dari PDIP memang juga menjadi bagian dari strategi sendiri. Ada kebijaksanaan dari ketua umum tentu yang lebih tahu dan penuh pertimbangan untuk bisa mengumumkan kapan dan siapa capres-cawapres dari PDIP sendiri, termasuk kawan koalisi, begitu Bang Rifki? Ya, kalau saya pinjam bahasa Bang Adi nih, akidah politiknya PDI Perjuangan itu harus sejurus dengan keyakinan ideologi kami dan keyakinan kami juga untuk mengusung kader terbaik kami dalam Pilpres tahun 2024. Karena bagi kami Pilpres tahun 2024 itu kontestannya yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang insya Allah juga akan diikuti oleh partai-partai politik yang lain, itu adalah kader kami sendiri. Karena ini persoalan keyakinan ideologi. Bagi kami, kader yang sudah digembleng secara ideologi, yang sudah diuji di lapangan dalam kepemimpinannya, itu pada tempatnya lah diberi kesempatan untuk kemudian diberi tugas memimpin bangsa dan negara ini, dan diuji melalui pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu posisi capres ya Bang Rifki ya? Targetnya tentu untuk memenangkan Pilpres. Dan kemenangan Pilpres ini adalah cara untuk mewujudkan atau jalan bagi ideologi yang kami yakini itu bisa tersemai dalam konteks Bang Rifki itu posisi capres maksudnya ya, harus sudah harga mati adalah kader internal ya? Yang ngomong gini kan Christian. Tentu nanti kita lihat. Karena secara argumentatif pada tempatnya lah PDI Perjuangan tentu mengusung calon presidennya. Kami ini nggak pernah diajarkan jumawa, nggak boleh. Over confidence juga tidak boleh. Gitu. Bahwa walau kami memiliki golden ticket dalam tanda kutip, sekarang raihan kursi kami kan di atas 21% di DPR. Sementara syarat minimal presidensial threshold itu hanya 20%. Tetapi kami menyadari betul bahwa kerjasama politik itu dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Dan harus diingat, saat ini sebetulnya PDI Perjuangan itu sedang bersama PKB. Karena behind the skin-nya Kiai Haji Ma'ruf Amin ini ya Bang Jazilul dan kawan-kawan sebetulnya. Makanya Bang Jazilul dari tadi senyum-senyum aja membahas persoalan. Bang Jazilul ini kalau menyitir ayat Al-Quran itu kira-kira mainnya di last minute gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kadang-kadang yang akhir-akhir itu lebih baik daripada yang permulaan. Nah ini kira-kira Gus Jazilul ini ahlinya soal-soal itu. Dan bagi PDI Perjuangan tentu sekali lagi silaturahmi komunikasi politik itu sudah terbangun. Kendati mungkin tidak kami festivalisasi kepada publik. Mbak Puan Maharani sebagai komunikator resmi partai, saya kira sehari-hari juga bersama para elit partai di DPR RI, memimpin secara kolektif kolegial dan kepemimpinan mereka cukup baik. Saya kira itu juga modal nanti untuk kita menyusun kerjasama politik yang lebih konkret siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan kita usung berdasarkan keyakinan ideologi kita. Baik, nih kalau dari kata-katanya Bang Rifki, meskipun kata Bang Rifki ya kita nggak boleh mendahului Ketua Umum PDIP, tapi dengan pernyataan Bang Rifki bahwa capres dari PDIP yang pasti adalah kader internal, berarti ini mengeksklud perlu bisa kita kesampingkan ada ketua umum yang menyatakan bahwa mau jadi capres itu nggak mungkin ya. Apakah menutup kemungkinan ya berkoalisi dengan PDIP kalau memang semuanya ini termasuk ketum PKB ya Gus Jazilul masih digadang-gadang menjadi capres maupun cawapres ya Gus? Tentu PKB dengan Gerindra koalisi KKR ini sudah on the track. Dan apa yang disampaikan Dr. Adi Prayitno tadi mewakili jubir PKB itu kira-kira itu. Pencermatannya itu jelas gitu. Sehingga namun sampai dan seperti biasa PKB itu mengambil posisi yang selalu fleksibel.
selalu mencari bagaimana caranya supaya politik kebangsaan dikedepankan, kebersamaan dikedepankan. Meskipun kami sudah on the track melakukan fakta integritas dengan Partai Gerindra, namun kita tetap bagaimana kebersamaan ini penting. Apalagi PDIP sebagai sahabat lama PKB yang menurut saya tidak hanya dalam soal koalisi, soal membangun bangsa ini, soal membangun karakter building bangsa ini, saya pikir itu hal yang sudah faktual. Nah, ke depan menurut saya karena masih ada waktu tersisa, apakah walal akhiratu khairul laka minal ula atau yang mana, nah itu pasti akan dinamis. Dan ketua umum kami akan melihat posisi masing-masing seperti disampaikan oleh Pak Adi tadi. Jangan sampai momentumnya kelewat, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah jangan sampai momentumnya kelewat, momentumnya kapan paling tepatnya? Itu kan pertanyaannya, Gus Jazilul. Tapi sudah dikasih kode oleh PDIP, Gus. Ini setelah Lebaran. Meskipun tadi saya bilang setelah Lebaran ini gak hanya bulan Mei, tapi ada Juni, Juli, Agustus, September, sebelum menuju Oktober. Itu juga setelah Lebaran. Tapi terima kasih ini obrolan. Ya Gus, sudah habis waktu kita Gus. Nanti kita ngobrol lagi. Kayaknya yang paling happy adalah PKB ini Gus Imin naik ke 5 besar. Ini juga kemudian katanya semakin terang ya dengan Gerindra ya. Kemudian Golkar belakangan katanya sudah akan bergabung. Kita tunggu klaim ini kan baru disampaikan oleh Cak Imin ya atau Gus Imin ya. Kita tunggu bagaimana nanti dari versi Golkar. Gus terima kasih, Bang Rifki terima kasih, Mas Adi terima kasih. Kita ngobrol lagi dengan kesempatan. Terima kasih ya, sehat selalu untuk Anda bertiga. Baik, usai jeda kami akan kembali. Anda mungkin yang masih mudik atau menantikan keluarga yang masih jalan mudik, kami akan ngobrol mengenai mudik dengan pengamat transportasi usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.